Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malvin Pradipta Valerian, NPM C1C0191181. Di sini saya akan merangkum video pembelajaran yang telah diberikan guna untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan buku acuan yang berjudul Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang diterbitkan oleh Salemba 4. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu pada bab 6 tentang laporan konsolidasi. Transaksi yang melibatkan entitas tetap berdasarkan transaksi hulu dan hilir. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang disusutkan dan yang tidak disusutkan. Kesempatan kali ini merupakan aset yang tidak disusutkan. Entitas yang melibatkan transaksi induk dan anak tidak boleh dimasukkan dalam laporan konsolidasi. Yang boleh muncul hanya dengan pihak non-afiliasi berdasarkan PSAK nomor 16. Aset tetap berguna untuk mendukung operasional suatu perusahaan. Dampak terhadap pencatatan entitas induk, jurnal eliminasi yakni penghentian aset tetap terbagi atas 3. Yang pertama yaitu karena dijual, yang kedua ditukar dengan pihak lain, yang ketiga dihentikan penggunaannya. Pencatatan atas aset yang dihapus terbagi 2, yaitu perusahaan anak sebagai perolehan aset tetap dan perusahaan induk sebagai disposal aset tetap. Menentukan penjualan aset tetap, maka selisih harga jual dengan nilai buku di tanggal penjualan aset tetap akan terbagi 2, yaitu keuntungan ketika harga jual lebih tinggi. Yang kedua yaitu kerugian ketika nilai buku lebih tinggi. Keuntungan dan kerugian dikatakan telah direalisasikan terbagi atas 2. Yang pertama, untuk aset tetap disusutkan. Yang kedua, untuk aset tetap tidak disusutkan. Untuk aset tetap disusutkan, misalnya peralatan mesin, bangunan, dan lain-lain. Sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut dikatakan telah direalisasikan. Sedangkan untuk aset tetap tidak disusutkan seperti tanah. Ketika perusahaan anak menjual aset ke perusahaan induk dikatakan telah direalisasikan. Pencatatan atas penangguhan keuntungan penjualan tanah yakni pencatatan oleh perusahaan induk atau belum terrealisasi, maka jurnalnya sebagai bagian laba di debit dan sebagian bagian dari investasi di kredit. Pencatatan atas penangguhan keuntungan penjualan tanah, pencatatan oleh perusahaan induk sudah terrealisasi, maka jurnalnya investasi pada entitas anak di debit dan laba pada entitas anak di kredit. Keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi akan dicatat induk secara penuh. Jurnal eliminasi merupakan dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen yang dianggap tidak perlu dimunculkan dalam laporan konsolidasi. Dividen mengurangi investasi dan saldo laba. Pencatatan penyesuaian dan jurnal eliminasi dipersiapkan untuk menyusun laporan konsolidasi agar nilai yang tercatat sesuai dengan harga perolehan. Keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi dicatat induk sebesar porsi dari persentasi kepemilikan tersebut. Pada transaksi hilir, kalau persentase kepemilikan tidak 100%, maka pelaporan disesuaikan dengan besar persentase kepemilikan. Demikian video rangkuman yang saya buat dari video pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Semoga bermanfaat, lebih dan kurang mohon maaf, dan semoga bisa bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.